Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai simulasi Monte Carlo. Nah, untuk pembahasannya, kita harus tahu nih pengertiannya dulu. Simulasi Monte Carlo ialah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Penjelasannya gini, dan dia ada memiliki tahapan. Salah. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai simulasi Monte Carlo di probabilistik statistika. Nah, untuk pengertiannya, simulasi Monte Carlo ialah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Adapun tahapan-tahapannya nih untuk mengerjakannya. Pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Yang keempat, membuat angka random. Yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Nah, di sini ada contoh dari Monte Carlo Simulation. Penjelasannya tuh gini. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak atau random. Lalu sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Di sini kita punya contoh nih atau studi kasusnya, yaitu dengan kehadiran mahasiswa, contoh studi kasus kita. Di sini ada soal, data kehadiran 25 mahasiswa yang tercatat untuk mata kuliah probabilistik statistika di kampus Unsuska dari pertemuan pertama hingga ke-8. Di sini ada mata kuliahnya. Kini kita punya tabel dengan 5 kolom, ada mata kuliah, ruang, tanggal, jumlah mahasiswa, dan kehadiran. Oke, di sini ada pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Ada kehadiran siswanya, bisa kita lihat. Nah, pertanyaannya gini, berapakah kehadiran mahasiswa pada pertemuan ke-9 sampai ke-16 menggunakan simulasi Monte Carlo? Ingat, ini berapakah berarti jumlah dari pertemuan 9 sampai 16 nanti. Oke, kita akan masuk ke bagian Microsoft Excel-nya. Cus. Hai semuanya, kita udah masuk ke bagian Excel-nya nih, yaitu simulasi Monte Carlo dengan studi kasus kehadiran mahasiswa. Di sini aku udah masukkan ke dalam tabel, di sini ada hari pertemuan, yaitu sampai 1 hingga 8. Lalu ada tabel atau kolom jumlah mahasiswa kita tadi, 30 mahasiswa. Lalu ada frekuensi mahasiswa atau jumlah kehadiran mahasiswa setiap pertemuannya. Di sini juga udah datanya. Dan di sini ada kolom distribusi densitas. Lalu ada kolom lagi distribusi kumulatif dan kolom terakhir adalah tag number. Ya. Mencarinya dengan simulasi Monte Carlo, teman-teman harus mencari lalu untuk distribusi densitas, yaitu dengan cara klik di bagian distribusi densitas, lalu buat sama dengan untuk di hari pertemuan 1. Lalu teman-teman klik bagian kehadiran mahasiswa yang pertama, lalu dibagi dengan jumlah mahasiswa yang hadir. Nah, untuk di sini kita akan ikat untuk yang jumlah ini dengan tanda dolar nih. Lalu teman-teman tinggal enterkan. Nah, untuk mempersingkat mencarinya, kita tinggal tarik aja sampai ke bawah dan voila, dapat. Untuk distribusi kumulatif, teman-teman tinggal buat sama dengan, lalu ambil yang untuk hasil distribusi densitas hari pertama. Klik dan kita enter. Nah, karena ini kumulatif, dia akan menjumlahkan setiap ini dengan yang pertamanya nih. Lalu dengan cara teman-teman klik saja ini, lalu klik yang pertemuan kedua, lalu jumlahkan dengan si distribusi kumulatif yang hari pertemuan pertama. Lalu enter dan teman-teman tarik aja yang dari pertemuan kedua hingga pertemuan 8. Jadi untuk yang pertemuan 8 dia akan menuju hasilnya 1. Oke. Nah, untuk tag number, aku sudah punya tag number di sini. Dan kita pastikan aja. Jadi untuk hari pertemuan ke-1, jika dia tag numbernya 00 hingga 10, maka mahasiswanya 30, seperti itu ya. Nah, kita akan mencari nilai randomnya dengan cara atau teman-teman gunakan rumus nih. Sama dengan run, lalu kita
tutup kurung. Dan dia akan muncul random value-nya. Nah, udah. Teman-teman tinggal tarik ke bawah dan voila, dapat. Untuk nilai random ini, teman-teman sudah dapat. Kita akan masuk ke bagian prediksi jumlah kehadiran mahasiswa pertemuan ke-9 hingga ke-16. Karena di sini ada tabel untuk mencari nilai random value atau meletakkan si random value ini, teman-teman tinggal copy aja, lalu teman pastikan ke sini dengan cara teman-teman buat insert copy special. Nih. Teman-teman klik yang bagian pasti option values. Oke, sudah ya. Karena ini berlebihan, kita hapus aja yang untuk ke sini. Sip. Oke. Nah, untuk di sini dia disuruh kita untuk mengalihkannya. Kalikan dengan 100. Klik sama dengan, lalu teman-teman klik untuk nilai random value yang pertama atau pertama ke 9, lalu kita kalikan 100 gitu ya. Nah, kita tekan enter. Lalu kita tarik aja dari atas sampai ke 16 dan dapatlah hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Karena di sini ada tag number kita bisa lihat di sini. Ini 74. Untuk tag 74 berada di frekuensi mahasiswa yang ke 23 ya. Oke, 23. Lalu untuk 12 berada di sini. Itu berarti 25. Lalu untuk yang 7 itu berada di 0 sampai 10 itu 30 mahasiswa. Lalu untuk ini 63 ada di jumlah mahasiswa atau kehadiran 23. Lalu 67 berada juga di sini 23 mahasiswa, 80 berada di pertemuan ke-7 yaitu ada 22 mahasiswa. Lalu 68 ada 23 mahasiswa juga. Ada 22 itu berada di mahasiswanya 25. Oke. Nah, kita udah dapat nih frekuensi kehadiran mahasiswa untuk pertemuan ke-9 hingga ke-16. Lalu kita jumlahkan karena sesuai dengan soal tadi ya. Kita buat rumus sama dengan, lalu teman-teman buat sum. Kita klik di bagian sum dan kita blok ya. Dan kita enter. Dan dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira jumlah kehadiran atau prediksi jumlah kehadiran mahasiswa pertemuan 9 sampai pertemuan 16 adalah 194 mahasiswa. Nah, begitulah cara untuk simulasi Monte Carlo. Sampai sinilah video kita mengenai simulasi Monte Carlo dengan studi kasus kehadiran mahasiswa. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.